warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Altan Motor Channel. Oke teman-teman, di depan kita ada sebuah motor Evo Absolute yang kondisinya lumayan parah ya guys ya. Jadi saya imbau buat teman-teman jangan sepelekan permasalahan oli mesin ya. Jadi kalau sudah waktunya ganti silahkan diganti, ataupun teman-teman yang biasa hitungan bulan silahkan diganti ya. Ini ada kejadian nyata ya teman-teman ya. Di blok ini bagian atas bolong ya, karena kena sabetan dari rantai sentrik ataupun rantai keteng. Nah ini udah kita bersihin sebelumnya ya, karena nanti mau kita lem. Jadi saya jelaskan dulu kenapa mau kita lem nggak kita elas. Jadi pertimbangannya seperti ini. Kalau kita elas banyak faktor ya menyebabkan proses kerjanya itu bisa lama, ataupun takutnya juga gagal, karena kan kalau proses pengelasan ataupun dicor ulang ini bisa di bagian blok yang permukaannya rata ini bisa muai ya, bisa nggak rata nantinya kan. Itu jadi proses kerjaan kita juga untuk penghalusan ataupun perataannya nantinya ya, malah nanti timbul biaya lebih besar lagi. Dan kebetulan juga yang punya motor ini punya biayanya minim ya, jadi nggak banyak biaya, jadi dia minta intinya diakalin aja lah mas gitu ya. Jadi mungkin nanti akan kita lem menggunakan lem porting ya guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian rantai keteng. Jadi permasalahan di motor ini, nah bisa teman-teman lihat ya. Jadi kenapa yang membuat blok ini bisa bolong, yaitu karena si rantai ini sudah kendor. Jadi kalau untuk melihat ataupun ciri-ciri rantai ini udah kendor kan, ketika kita bongkar kita tekan aja seperti ini udah mentok ya di bagian atas ya, besi ini ya. Jadi udah nggak bisa menekan lagi ini, karena di sini udah mentok. Kenapa bisa mentok? Karena rantai ini sudah molor ataupun di bagian rolling sudah habis. Jadi kalau rantai sih biasanya memang udah molor juga ya, walaupun selisih sedikit itu sangat berpengaruh. Dan ditambahnya lagi, parahnya lagi itu di bagian suling. Karena fungsi suling ini kan untuk menekan di bagian besi ini ya. Jadi besi ini kena tekanan dari suling, otomatis kan dia akan menekan di bagian rantai keteng ya, ataupun rantai sentrik supaya lebih kencang. Nah sedangkan di sini dia sudah lembut sekali, nggak ada tonjokan, karena di bagian oli mesinnya ini udah nggak ada. Jadi udah kita bongkar ini olinya nggak ada, makanya jadi kita juga bingung ini motor ini ngebul atau enggak. Kata yang punya motor sih udah nggak ngebul, kata yang punya motor ini motor nggak ngebul, sedangkan kita bongkar olinya udah nggak ada oli ya, udah habis sama sekali kering. Dan kondisi di bagian headnya juga ini udah nggak ada pelumasan sama sekali ya, udah kering sekali. Jadi kita spekulasi juga, jadi mungkin nanti akan kita ganti rantai sentrik dan oli aja dulu ya nanti. Nah jadi ketika oli mesin ini udah nggak ada kan, otomatis di bagian suling ini nggak ada oli lagi ya yang terendam di bagian lubang-lubang di bagian suling ini. Karena kan suling ini proses kerjanya dia mengandalkan dari oli untuk menonjok ke atasnya ya. Jadi ketika ini dipompa, oli masuk dan akan mendorong di bagian besi ini, besi suling ini, yang akan mendorong ataupun menekan si rantai ini supaya lebih kencang. Nah sedangkan di sini oli udah nggak ada, udah kering, otomatis kan dia ketika motor hidup kerja camshaft ataupun noken as bergerak berputar kan, otomatis dia ada jeda dulu. Nah ada sabetan dulu ya. Nah makanya menyebabkan di bagian blok ini bolong. Nah jadi alangkah lebih baiknya kalau tunggangan teman-teman ngalamin seperti ini, misalnya seandainya ini untuk sistem rantai keteng yang sistem tonjokannya ataupun penyetel otomatis ini masih menggunakan suling ya. Contohnya Supra lama, Grand, Supra Fit New ya, Revo Absolute juga masih menggunakan ini. Beda lagi yang sudah menggunakan tonjokan di atas ini. Nah itu lebih aman karena ada lidah tensionernya yang melindungi ya, melindungi di bagian blok ini. Nah kalau yang suling ini kan ini riskan sekali, kalau udah kena sabetan seperti ini kan rantai otomatis akan menggerus di bagian blok ya, makanya blok ini akan bolong. Nah jadi kalau teman-teman rantai sentrik sudah bunyi ataupun tidak ada gejala-gejala bunyi rantai sentrik, misalnya seandainya mekanik udah bilang, oh ini sentriknya mas atau sentriknya pak. Nah jadi teman-teman oli sudah rutin ganti tapi masih ada bunyi. Nah teman-teman lebih baik mengorbankan di bagian per suling ini ya, karena nanti akan kita bongkar juga. Karena di dalam suling ini ada pernya itu sangat lembut sekali, jadi hanya untuk mendorong ataupun membantu si oli itu menaikkan di bagian tuas ini ya, menaikkan suling ini. Nah kalau kita kasih per keras kan otomatis dia akan menekan terus, jadi kita giniin dia nggak mau kalau kita ganti per keras. Nah itu akan lebih aman sebenarnya.
setidaknya kan kita udah tahu kalau kita udah ganti per keras, sentrik kita ini udah habis. Nah jadi kalau sudah ada biaya lebih ataupun udah ada uang, lebih baik cepat-cepat diganti. Jangan mentang-mentang sudah diganti per yang lebih keras, sudah nggak bunyi nih sentrik misalnya, oh udahlah biarin aja dulu. Jangan, karena per keras itu akan menyebabkan di bagian roll ini yang cepat habis, karena akan tergerus rantai terus ya. Jadi rantai ini kan lebih tegang, makanya lama-lama roll ini akan kegerus. Karena di bagian tengah roll ini besi, jadi karet ini ketika karet sudah habis kegerus rantai, karena rantainya ini kan udah tegang ya, jadi otomatis lama-lama akan sisa besi, dan itu malah lebih bahaya lagi. Di bagian tengah ini juga kan ada roll juga tengahnya dia besi, itu malah akan lebih bahaya lagi ya teman-teman ya. Jadi cepat-cepat ya diganti ya. Jadi jangan sepelekan oli mesin teman-teman juga ya, harus hati-hati juga, dan sesuai lah pokoknya pergantian berkalanya, sesuai kilometer ataupun sesuai waktu penggantian olinya ya. Oke, sekarang kita coba tambal dulu di bagian blok, lalu kita ganti rantai ketengnya ya, baru kita rapikan lagi. Oke teman-teman, ini udah kita bersihin. Jadi nanti sekarang kita ke proses pemasangan rantai sentrik, dan ini udah kita lem ya menggunakan lem porting yang di video sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Dan untuk di bagian klep alangkah baiknya teman-teman sekalian sih kita kencangin aja ya, karena nggak ada ruginya juga, karena kan mumpung sekalian dibuka. Jadi untuk ukuran Revo Absolute ini 0,10 mili ya guys ya, jadi sekalian aja kita ukur ulang lagi. Oke, sekarang kita ke proses pemasangan rantai keteng. Teman-teman bisa lihat di bagian roll sentrik yang tengah ini kan, ini ya di sini penempatannya yang lamanya aja sampai seperti ini guys ya. Tuh. Jadi bisa teman-teman bayangin udah lengkap parahnya ya di motor ini, roll sentriknya sampai habis, tinggal besi ya seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang kita ke pemasangan. Nah, di bagian roll tengahnya kita pasang dulu ya. Nah, kita rogoh lagi, udah pas belum dengan bautnya. Nah, ini berputar ya, berarti udah pas. Kita kencangkan aja. Dan di bagian baut ini ada ring kuningannya, jadi teman-teman harus perhatikan ya, kalau nggak kuningan dia ring aluminium, jadi supaya dia nggak rembes oli ya di bagian bautnya ini. Kalau nggak yakin, masih kurang yakin, bisa dilapisi lem sekalian ya. Selanjutnya kita pasang roll yang bagian kecilnya, jadi nanti gear depannya biarkan dulu ya, kita pasang yang di bagian belakang dulu. Ini kita masukin di sini. Nah, pastikan lancar. Harap diperhatikan di sini ada bos-bosannya ya, karena kalau nggak ada bos-bosannya bahaya, nanti baut ini kita kencengin ini nggak akan bergerak fleksibel. Oke, nah sudah fleksibel. Sulingnya kita pasang dulu. Di bagian suling ini jangan sampai terbalik, yang ada hitam-hitam ini kan tandanya seperti atom ya, ataupun karet yang buat bantalan di bagian besi ini, supaya dia nggak kemakan ataupun berisik. Kita masukin sulingnya, besinya, baru per. Nah, pernya ini yang bagian kecil, bagian sini kan beda besarnya. Nah, yang bagian kecil ini masuk duluan. Nah, baru baut, dan bautnya juga dia ada ring. Ini kebetulan warnanya warna kuning ya, ring kuningan, bukan yang aluminium. Kita pasang. Nanti setelah gear depan kita pasang, baru kita cek ya fungsi suling ini ataupun penekannya ini masih berfungsi atau tidak. Langsung kita kencengin. Sekarang
kita ke pemasangan di bagian gear depannya, gear noken asnya ya. Jadi sebelum kita ke bagian depan, teman-teman harus posisikan piston ini di TMA ataupun di posisi atas ya, titik mati atas. Dan cara mudahnya, jadi di bagian sepi magnet ini harus tegak lurus dengan ataupun sejajar dengan ini blok dan head ini ya. Jadi segaris sama ini. Jadi kita tempatkan dulu. Nah, kita putar. Nah, kira-kira di bagian sini. Nah, jadi sepi magnet ini sejajar ya, sejajar segaris lurus dengan blok dan head. Nah, jadi kalau udah sejajar seperti ini pasti nanti akan terasa enteng ya, ataupun ringan, nggak berat ya. Nah, kita goyang-goyang ini ada selah ataupun nggak seret kalau sudah posisi TMA. Nah, ini udah TMA, baru kita pasang di bagian gear timing atasnya ya. Di gear timing ini ataupun gear noken asnya dia ada tanda juga ya, jadi berupa titik. Nah, ini titiknya ya, jadi segaris lurus juga dengan ini garis ini ya, head dan blok ini ya. Nah, sebelum kita pasang ini di bagian camnya ataupun noken asnya, teman-teman perhatikan juga gerak bebasnya. Gerak bebas itu berarti posisi noken as bebas ya, klep nggak membuka. Nah, saya contohkan. Misalnya ini titiknya di tonjolan ini aja ya, patokannya ya. Tonjolan ini kan di sini. Nah, berhentinya ataupun sudah mulai seret, sudah mulai klep mau membuka di sini ya. Nah, di sini. Nah, ke bawahnya di sini. Nah, di sini dan di sini kita ambil titik tengahnya. Berarti kira-kira di sini ya. Nah, di sini. Berarti kan udah sejajar, dan kalau kita ukur dengan ini juga udah sama. Nah, ini bautnya ke atas, titiknya di sini. Berarti pas ya. Oke, sekarang kita pasang. Kalau kurang pas, diukur lagi, putar-putar lagi. Berarti kebanyakan. Nah, kira-kira di sini. Nah, titik ini segaris lurus lah. Taruhlah ambil tengah ya dari bagian head ini. Kira-kira tengah. Kalau seperti ini, nanti saya contohkan, saya geser dulu. Kalau seperti ini kan dia nanti nggak lurus. Saya contohkan, kita tarik ke atas. Nah, ini terlalu jauh titiknya ya, terlalu condong ke atas, berarti kebanyakan. Berarti kita balikin lagi. Nah, kita balikin di sini, berarti kan pas. Kalau sekarang kita baut, nggak usah dikencengin dulu bautnya, nggak apa-apa, karena kalau langsung kita kencengin kan pasti ini masih empuk sekali ya. Nah, nanti akan sulit teman-teman ngencenginnya. Kita pasang dulu. Begini dulu aja ya, jadi proses pengencangannya nanti ketika ini udah beres ya di bagian suling. Oke, sekarang kita lanjut ke proses kerja suling sentrik ya. Jadi ini kita tes dulu berfungsi atau enggak, karena kan sebelumnya kita tekan gini dia sudah nggak menonjok lagi ya, karena olinya tadi itu kering. Jadi kalau teman-teman ganti rantai sentrik ininya masih kencang ya, berarti otomatis ini masih berfungsi ya. Tapi alangkah baiknya ketika pemasangan rantai sentrik, teman-teman langsung fungsikan aja kerja suling ini. Jadi nggak kerja dua kali, ataupun prosesnya biar lebih cepat aja ya. Jadi takutnya teman-teman pasang semua, ketika dihidupin kok nggak naik-naik ataupun nggak nonjok-nonjok ya di bagian sulingnya nih. Daripada kerja dua kali, lebih baik langsung kita fungsikan aja ketika pembongkaran ya, sebelum kita pasang semua. Oke, jadi sekarang kita tes dulu. Oh iya, jadi suling ini kita ganti ya, karena tadi pelornya itu nggak mau balik. Nah, di bagian sini pelornya udah nggak balik ya teman-teman ya. Nah, seharusnya kan ini ada bunyi kocak ya, kocak pelor, sedangkan ini udah nempel di bagian plat bagian dalam ya. Jadi fungsi pelor ini sebagai keran ya, keran keluar masuknya oli. Jadi untuk memfungsikan kerja dari suling ini untuk menonjoknya. Jadi ini kita ganti sekaligus, otomatis kalau baru kan otomatis berfungsi ya. Jadi langsung aja kita fungsikan kerja sulingnya. Jadi ini kita suntikin oli, kita
kita siram oli lalu kita pompa ya ataupun kita dorong, jadi dia nanti akan tambah keras. Jadi ditekan gini udah nggak mau dia lama-lama. Nah kalau mau langsung, nah ini langsung nih, nah dia udah keras ya, digini udah susah pakai tangan. Sebenarnya jangan dari sini sih, kalau dari sini dia kan karena tuasnya panjang jadi terlihat enteng ya, jadi kita langsung aja tempelin jari kita di sini. Nah ini keras tuh, berarti udah berfungsi. Dan catatan buat teman-teman ketika penggantian rantai ketang ataupun rantai sentrik, kalau teman-teman bongkar ataupun ganti, ketika mau pasang lagi suling ini harus dibuang dulu oli yang di dalam sini ya. Jadi kita buka baut yang di bagian bawah, jadi menggunakan kunci 14. Jadi jangan sampai baut itu ataupun suling ini nggak dibuka, olinya nggak dibuang, karena kalau ketika kita pasang sentrik yang baru, sentrik ini nanti akan tegang ataupun akan kenceng ya, karena kan suling ini nonjok terus dia semakin ke atas ya, karena ada oli. Nah makanya ketika ini nggak kita buka, sentrik baru ini akan kencang sekali di sini. Nah nanti akan merusak di bagian roll ini, karet ini akan cepat habis, dan itulah yang dibilang baru ganti sentrik kok udah kocak lagi ataupun sudah bersuara berisik lagi ya, karena ini tadi ketika kita ganti rantai sentrik, suling ini nggak kita buka ataupun olinya nggak kita buang ya, otomatis kan dia malah nambah kenceng ya, jadi nggak elastis lagi cara kerja si rantai ini nanti ketika berputar. Nah itu catatan penting juga buat teman-teman. Oke, jadi ini udah berfungsi dengan sempurna semua. Lalu sekarang kita pasang magnetnya, kita pasang magnet baru kita kencengin baut ini. Kenapa nunggu magnet ya, terserah teman-teman sih ya. Jadi kalau magnet kan bisa kita tahan, baru yang di bagian baut ini bisa kita kencengin. Jadi buat tahanan aja biar supaya lebih lebar. Roda besarnya dulu kita pasang, dan di tengahnya ada lahar bambu ya. Dan di tengahnya ada lahar seperti ini, lahar bambu. Kita masukin. Jadi siringan ini sesuaikan dengan sepi ya, kalau buat teman-teman mekanik mungkin udah paham. Agak sulit masuk sambil diputar karena dia ada pelor startnya ya di bagian magnetnya. Jadi teman-teman kalau untuk tahanan di magnet ini, kalau teman-teman nggak punya kuncinya, kita buat aja dari rantai ya, rantai kita las seperti ini dan menggunakan pipa asok sebagai tahanannya. Ini juga bisa buat dipakai untuk puli ganda ya, nahan mangkok puli ganda. Jadi kalau untuk proses nahan untuk masang ataupun ngencengin, posisi las-lasan ini di atas ya, supaya ini buat tahanannya yang bagian bawah. Jadi nanti cara kerjanya seperti ini. Nah ini tumpuannya di bawah sini, di tahanan ini. Kalau kita terbalik dia nggak akan bisa kencang. Nah dia malah akan muter terus, sekarang kan nggak ada tahanannya dia. Jadi buat aja seperti ini berfungsinya banyak juga ya. Nah jadi kan tumpuannya di sini, di ujung rantai ini ya, di ujung asoknya nih. Daripada teman-teman nahannya di bagian tonjolan pickup pulsar ini, takutnya kan dia nanti akan ada kerusakan ya di pickupnya. Biasanya kan ada cacat di sini ya, nanti kita ketok-ketok lagi, ratain, malah akan ribet. Kemudian kita pasang gear penghubung starternya, jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik juga nggak bisa sih ya biasanya. Nah, seperti ini, kalau kebalik gini kan dia nggak masuk juga, masuk cuman ini nggak terhubung ya di bagian gear belakangnya. Lalu kita kencengin di baut bagian ini ya, gear timing atas ataupun gear timing noken as, jangan sampai lupa. Nah jadi fungsi magnet ini hanya untuk tahanan ya, supaya dia nggak susah ketika kita ngencenginnya.
Oke, sekarang kita pasang bagian penutupnya. Jadi udah kita pasang penutupnya dan olinya juga udah kita masukin, dan sekarang kita cek untuk olinya naik atau tidak ya ke bagian head, karena kan histori sebelumnya oli ini nggak ada ya, ataupun mesin ini olinya kering. Jadi kita cek dulu, alangkah baiknya kita cek supaya tahu olinya naik atau enggak ya. Jadi teman-teman nanti perhatikan di bagian sini aja ada genangan oli yang ngalir atau enggak. Kita engkol-engkol dulu ya. Nah ya, terlihat ya olinya udah mulai netes, berarti naik ke atas ya. Oke, sekarang kita tutup di bagian headnya. Di bagian kopnya udah kita tutup, dan sekarang coba kita hidupkan, kita dengar suaranya seperti apa. Sepertinya mungkin agak kasar ya di awal ya, karena tadi pas kita engkol-engkol juga ada suara kasar sepertinya di bagian lahar keras ya, karena memang sebelumnya juga olinya udah kering. Dan mudah-mudahan mau halus atau enggak ya. Dan sekarang kita hidupin dulu. Ya, ada suara kasar ya di area lahar kerkasnya sepertinya. Ini udah nggak ada oli sama sekali. Oke, ini kita matiin dulu ya guys ya. Jadi sembari nunggu lem porting ini kering, mungkin besok baru kita panasin supaya olinya itu bisa menyebar dulu di area mesin. Dan di lem ini juga belum banyak yang kering ya, jadi biarin dulu kering dengan sempurna. Mungkin besok baru kita hidupkan lagi untuk melihat ngebul atau enggaknya ya. Oke, mungkin sedikit itu aja, sedikit cerita dari Absolute Repo tentang permasalahan di area rantai sentrik ataupun rantai keteng, dan tentang pergantian oli juga. Jadi jangan remehkan ya teman-teman ya, timbulnya seperti ini. Nah, ini belum kering banget lem portingnya, jadi masih agak basah ya. Oke, mungkin apa yang kita jelaskan selama beberapa menit setidaknya terselip sesuatu yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, tonton video lainnya sampai habis, dan jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya ya teman-teman ya. Dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa update terus ketika kami upload video terbaru ya. Oke, mungkin cukup sekian, dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.